Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-'aliyyul 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika min siwak. Amma ba'd. Jamaah saudara-saudariku semuanya, jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Pastinya membahas tentang zikir-zikir keseharian yang berlandaskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Yang punya kitabnya silahkan dibuka babu ma yakuluhu inda dukhulil masjid wa khuruji minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma utawi babe zikir yakuluhu kang ngucapake sapa wong ing zikir inda dukhulil masjid narikalane arep mlebu masjid. Kalau kemarin kita membahas tentang ketika menatap atau melihat masjid. Nah, ketika kita melihat masjid, kita disunahkan membaca Allahumma ja'al fil qalbi nura, fil lisani nura, wa ja'al bi sam'i nura, wa ja'al bi basari nura, wa ja'al min khalfi nura, min amami nura, ja'al min fawqi nura, min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Itu. Terus ketika keluar rumah, bismillahi amantu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Itu minimal. Masih ada doa yang lebih panjang. Nah, yustahabu den sunahake upaya kula yen to ngucap sapa wong. Ketika kita akan masuk masjid, maka kita disunahkan untuk mengucap doa ini. A'udzubillahil azim. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu minimal. Tapi ada ta'awud yang lebih panjang. A'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang agung, biwajhil karim, dengan zatnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaan dahulu tanpa awal. Berlindung dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Lalu mengucap Alhamdulillah. Setelah mengucap A'udzubillah, mengucap ta'awud. Ta'awud boleh yang versi panjang, boleh yang versi pendek. Yang versi pendek gimana ya? Seperti ta'awud kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang versi pendek. Yang versi panjang, A'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Setelah itu disunnahkan mengucap tahmid alhamdulillah. Kenapa ketika akan masuk masjid kita disuruh membaca ta'awud? Karena rata-rata di depan masjid itu rata-rata ditunggu oleh setan. Ditunggu oleh setan biar orang nggak jadi masuk masjid. Rata-rata setan itu duduk-duduk di depan emperan masjid, di depan emperan, bukan di emperan ya. Di depan emperan masjid itu rata-rata ada setan yang di situ.
Ada hadisnya ketika Rasulullah akan masuk masjid, iblis ada di depan, di halaman, di depan pintu gerbang masjid. Di situ iblis. Nah, maka ketika kita akan masuk ke area masjid atau akan masuk masjid, kita baca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim versi pendeknya. Versi panjangnya, A'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonirrajim. Nah, setelah kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, ya, dari gangguan setan, maka kita mengucap tahmid, bersyukur kepada Allah, diberikan kekuatan, diberikan hidayah, bisa masuk masjid. Karena tidak semua orang digerakkan hatinya untuk bisa masuk masjid. Loh bener Bu. Ya Allah ya Rabb. Sekarang masjid itu banyak. Masjid itu bagus-bagus. Di mana-mana ada masjid. Tapi orang masuk masjid itu kayak takut. Benar. Kenapa? Karena di depan masjid banyak setan yang lalu lalang menghalangi hati seseorang untuk memasuki masjid. Maka seorang yang sudah menginjakkan kakinya di dalam masjid perlu bersyukur kepada Allah bahwa hidayah itu ada padanya. Maka disunahkan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, awake dhewe niku sikile wis iso mlebu masjid, awake wis iso mlebu masjid. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan minimal mengucap tahmid alhamdulillah karena kita sudah digerakkan hati kita untuk menuju masjid, maka jangan lupa bersolawat kepada Nabi. Kenapa kok bersolawat kepada Nabi Pak Ustadz? Doa tidak akan diterima oleh Allah tanpa adanya solawat. Dan karena Rasulullah lah kita mengerti betapa pentingnya masuk masjid. Maka setelah itu disunahkan mengucap Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau solawat yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru setelah itu masuk ke dalam masjid, seraya berdoa, Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah, ikfir mugi paring pengepura tuan limaring kula dunubi ing pira-pira dosa kula. Waftahlan mugi paring membuka panjenengan limaring kula abwaba rahmatika ing pira-pira lawangi rahmat sira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Setelah membaca doa itu, kok banyak banget Pak Ustadz masuk masjid doanya? Ya kalau pengen ya seperti itu doanya. Tapi bukan berarti ketika ada kerja di masjid, keluar baca lagi, masuk baca lagi, keluar baca lagi, masuk baca lagi. Oh keluar 1000, baca 1000, enggak gitu juga. Ketika dari rumah, mau masuk masjid, bukan ke orang yang ada di masjid, keluar masuk doa lagi, keluar doa lagi, masuk doa lagi, keluar doa lagi, enggak gitu. Ini ceritanya kan dari rumah atau dari tempat mana masuk masjid. Sembaya kulo nuli ngucap sapa wong bismillah ing lafaz bismillah. Wa yuqaddimu lan nglangkahno sapa wong rijlahu ing sikile wong al-yumna kang tengen fidukhuli ing dalem mlebu. Sunae kaki kanan dulu yang melangkah menuju masuk di area masjid. Nah, masjid itu yang mana Pak Ustadz? Masjid itu ya yang diwakafkan masjid itu. Jadi gini loh ya, ada seorang yang mewakafkan tanah, itu bukan kok semuanya jadi masjid, bukan.
Ketika seorang mewakafkan tanah, maka akadnya ada dua. Ada yang mengatakan, tanah ini aku wakafkan jadi masjid, maka jadi masjid semuanya. Ada, tanah ini aku wakafkan jadi masjid dan perlengkapannya. Kalau perlengkapannya berarti toilet tidak masuk masjid, berarti emperan tidak masuk masjid, gitu loh. Berarti halaman tidak masuk masjid. Ya masjid ya yang ditentukan itu yang dinamakan masjid, karena segala perlengkapannya. Jadi gitu. Jadi kalau belum masuk pintunya, berarti belum masuk masjid. Perlu diperhatikan ini. Jangan sampai salah. Pak Ustadz katanya kalau tanah diwakafkan untuk masjid semua jadi masjid. Iya, kalau tanah. Tapi kan masjid perlu perlengkapan. Nah, jadi makanya diperinci-perinci. Bukan berarti ketika seseorang terus masuk toilet masjid itu namanya di dalam masjid. Jadi kalau gitu Anda lagi kencing sama buang air besar di dalam masjid kalau gitu. Ya enggak gitulah. Yang dimaksud masjid, ya yang ditentukan itu, yang ditentukan ada pintunya. Jadi gitu. Maka dari itu ulama berbeda pendapat, apakah serambi masjid itu termasuk masjid, termasuk dihukumi hukum masjid, Pak Ustadz. Maka ulama berbeda pendapat. Ulama Jawa mengatakan bahwa serambi masjid bukan termasuk masjid. Maka dari itu jamaah Iwamid on Air, kalau Anda melihat arsitektur masjid, tata letak masjid dulu dengan masjid sekarang tidak sama. Dulu masjid itu pasti punya dua bagian. Ada masjid, ada serambi masjid. Bener kan? Kalau sekarang, orang-orang sekarang bangun masjid cuma satu kotak gitu aja. Nah, coba jamaah Iwamid, kalau Anda di tempat Anda ya, ada masjid yang bangunan-bangunan dulu, yang bangunannya masih pakai genteng, terus berundak-undak gitu kan, kubahnya tuh berundak-undak gitu. Itu pasti masjidnya ada dua. Ada masjid tuh yang depan biasanya. Terus ada satu ruangan lagi lebar namanya serambi masjid. Bener kan? Bener gitu kan? Jemaah. Nah, Pak, itu apa? Ulama itu saking alimnya ulama dulu, saking berhati-hatinya ulama dulu seperti itu. Duh, kenapa seperti itu Pak Ustadz? Masjid sama serambi masjid itu punya hukum yang berbeda. Beda dengan ulama sekarang. Bangun masjid satu kotak aja. Padahal sebagian ulama mengatakan di dalam masjid itu ada yang mengharamkan makan minum di dalam masjid karena mengotori. Tapi juga ada yang memperbolehkan selama tidak mengotori. Jual beli di dalam masjid hukumnya haram. Bahkan didoakan bangkrut oleh Rasulullah. Mencari hal-hal yang apapun harta yang hilang di dalam masjid juga tidak boleh. Membicarakan hal-hal keduniawian di dalam masjid juga tidak boleh. Makanya saking alimnya ulama dulu, saking hati-hatinya ulama dulu, maka ada bagian masjid, ada bagian serambi masjid. Nah, serambi masjid inilah yang biasa digunakan untuk musyawarah, biasa digunakan untuk makan-makan, biasa digunakan untuk tasyakur, biasa digunakan untuk
pertemuan-pertemuan, digunakan untuk tidur-tidur, digunakan untuk ini, maka disitulah namanya serambi masjid. Ini saking alimnya ulama dahulu. Kalau sekarang masjid cuma satu kotak, mau besar sekalipun yang cuma satu kotak, akhirnya orang beribadah ya terganggu. Mau tidur-tiduran juga nggak enak. Mau ngadakan, mau buat istirahat yang dari jauh mungkin mampir juga nggak enak karena satu ruangan. Jadi gitu. Jadi arsitek masjid pada zaman dulu dengan zaman sekarang itu soal bangunan itu pinter zaman sekarang. Tapi soal kealiman tata letak kemasjidan dan keserambian masjid, maka masih alim ulama dahulu. Jadi dulu masjid itu sakral. Cuma buat untuk jamaah sholat, untuk mengaji, untuk zikir. Ditutup. Biasanya kan gitu kan Bu? Ditutup. Serambinya silahkan. Mau buat istirahat silahkan, mau buat makan bareng keluarga silahkan, mau buat ngaji bareng silahkan, mau buat musyawarah silahkan, mau buat pertemuan RT juga silahkan. Karena serambi masjid tidak dihukumi masjid menurut sebagian pendapat ulama. Bisa dipahami jamaah Iwamid, saudara-saudariku semuanya? Sakit nggak dipahami? Ya Allah, Pak. Ya Allah, sakit. Maka dari itu, ulama-ulama dulu itu membangun masjid dan serambi masjid itu biasanya besar serambinya daripada masjidnya. Kalau masjid itu ya untuk iktikaf, untuk ini, tapi serambinya itu biasanya lebih besar daripada masjidnya. Tuh. Nah, setelah kita mengucap ta'awud, ketika masih di luaran masjid, di serambi masjid, kita ucapkan ta'awud. Setelah mengucap ta'awud, terus kita mengucap salawat. Setelah mengucap salawat, kita mengucap bismillah. Sambil melangkahkan kaki yang kanan dulu. Wa yuqaddimu lan sapa wong al yusra ing sikil kiwa fil khuruji ing dalem metu. Kalau keluar masjid dahulukan yang kiri, kebalikan kepada ke keluar masuk ke toilet, kebalikannya. Au Abi Usaid radhiyallahu anhu maqala wa yaqulu lan ngucap wong jami'a ma ing sekabehane zikir zakarna kang wis nuturake sapa ingsun ing ma ila annahu angin temen setuhune wong ku yaqulu ngucap sapa wong abwa fadlika. Nah, ketika keluar itu sunnahnya juga mengucapkan ta'awud lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena ketika kita keluar, di luar masjid ada setan. Setelah itu mengucap alhamdulillah, syukur kita sudah diberikan hidayah masuk masjid. Setelah itu baca sholawat, lalu baca doanya Allahumma gfirli dunubi waftahli. Kalau masuk abwaba rahmatik, kalau keluar abwaba fadlik. Itu bedanya. Rawainang riwayatake sapa ingsun ing hadis ngan Abi Hamid saking Abi Hamid au Abi Usaid saking Abi Usaid radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Abu Hamid. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala arikalane mlebu sapa ahadukum salah siji ro kabeh al masjid ing masjid fal yusallim mongko becik ulu salam sapa ahad ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hamid, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah satu dari kalian masuk masjid, maka ucapkan salam kepada Nabi. Jadi sebelumnya ucapkan salam dulu kepada Nabi.
boleh mengucap salawat, boleh mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tsumma liyaqul, lalu ucapkanlah doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja lan arikalane metu sapa wong falyakul mongko ngucap sapa wong Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi doanya banyak, terserah Anda mau pilih yang mana. Intinya baca ta'awud, baca salawat, baca alhamdulillah, terus baca doa, terus itu baca bismillah. Seperti itu. Bismillah jangan sampai ditinggal. Bismillah itu jangan sampai ditinggal. Kalau untuk diringkas semuanya apa Pak Ustadz? Ya baca bismillah sama salawat. Kalau memang untuk diringkas. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah, meriwayatkan Imam Abu Dawud wa Nasa'i dan Imam Ibnu Majah wa ghairuhum bi asanadi sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Wa laisa fi riwayati Muslim, tapi tidak ada dalam riwayatnya Imam Muslim. Fal yusallim, maka mengucap salamlah kepada seseorang ala Nabi, kepada Nabi. Wa huwa fi riwayatil Baqi. Wasada Ibnu Sina fi riwayatihi, Ibnu Sina menambahkan riwayatnya, wa idza kharaja falyusallim ala nabi, ketika keluar masjid juga disunnahkan mengucap salam kepada Nabi. Wal yaqul Allahumma a'idni minasyaitonir rajim, tetap disunahkan mengucap ta'awud. Warawa hadis ziyadah Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim Ibnu Hibban bikasril ha Ibnu Hibban, seperti itu. Warawaina an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu ma'anin Nabi, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala masjid yaqulu a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rasulullah mengucap doa a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Dari riwayat seperti itu. Idza qala dzalika syaitan, ketika seseorang mengucap ta'awud a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, setan itu langsung bengok-bengok. Piye le bengok-bengok? Khufidha minni sa'iral yaum, khufidha den jaga sapa wong mini saking ingsun sa'iral yaum ing dalem sekerine dina. Alah biar iki awak dhewe iki ora iso ganggu, sedina iki wis dijaga karo Allah. Wis ndak iso ganggu. Wong-wong wis dijaga gara-gara ngucap a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Wis gak kena diganggu setan. Hadisnya hasan, riwayat dari Abu Dawud dengan isnadnya jayyid. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Sina ngan Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas, karena ono sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah SAW iku ida dakhala nalikane mlebet sapa Kanjeng Nabi al masjid ing masjid, kala ngendika ngucap sapa Kanjeng Nabi bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sendiri itu juga mengucap salawat loh. Rasul itu sendiri juga mengucap salawat. Itu bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Rasulullah yang mengucapkan dirinya ya pasti dengan Muhammad. Kalau kita ya pakai adab, contoh tata krama, bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Anda meringkas tanpa berdoa yang panjang, minimal ketika akan masuk masjid baca 3 a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal itulah. Bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, ini ada hadisnya. Jadi itu. Pokoknya jangan tinggalkan bismillah. Bismillah sama sholawat jangan ditinggalin. Itu aja. Warawaina lan ngretake sapa ingsun as-sholata ing sholawat ala nabi ing dadukhulil masjid wa khuruj minhu min riwayati Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar juga seperti itu. Ada riwayat
ketika akan masuk dan keluar masjid disunahkan untuk as-salata 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Tuh, dengerin di. Ini ilmu baru kan? Sampai hari ini kan kita jarang kalau masuk masjid baca sholawat. Ngertinya kan doa-doa itu aja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaaba fadli. Kan cuma gitu aja. Padahal apa tadi? Ta'awud yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang paling pendek. Yang panjang, a'udzubillahil adzim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonirrajim. Setelah itu membaca alhamdulillah. Setelah membaca alhamdulillah baca salawat. Setelah baca salawat baca doanya. Baru baca bismillah. Kalau diringkas ya minimal ta'awud, salawat, bismillah. Tuh. Warawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Sina Abdullah bin Hasan an ummihi ngan jaddihi qalat kana ana sapa Rasulullah iku ida dakhalane kane mlebu sapa Kanjeng Nabi al masjid hamida mongko muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah alhamdulillah wasama lan maca bismillah sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah bismillah wa qala Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ketika Rasulullah keluar wa idza kharaja qala misla dzalik. Wa qala Allahumma iftahli abwaaba fadlik. Seperti itu. Jadi baca bismillah, baca hamdalah, baca salawat, baca ta'awud. Ingat-ingat. Wa rawaina fihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Inna ahadakum idza arada ayakhruja minal masjid. Inna ahadakum teman sedune salah siji ro kabeh iku idza arada nalika ning ngarepake sapa ahad ayakhruja yen metu sapa ahad minal masjid saking masjid. Ketika salah satu dari kalian menginginkan untuk keluar masjid, tadaat mongko tarik-tarikan apa junudu iblis bolone iblis. Ketika Anda keluar masjid itu bala tentaranya iblis itu saling menarik-narik. Rebutan arep ganggu sampean. Rebutan arep ganggu sampean. Ngoten lho. Iblis iki gak wani mlebu ning jero masjid iki. Isane ning emper masjid. Wajlabat lan narik sapa junud wajtamaat lan kumpul sapa junud bolo-bolone iblis. Kabeh iki tuwari tarik aku sing arep ganggu. Kamadat stami kaya oleh kumpul apa anak lu tawon ala yaksuha ing ngatasé ratune tawon. Ketika ada orang keluar dari masjid, Masya Allah, setan itu semuanya berebut untuk mengganggu seorang yang keluar masjid. Makanya kalau kita keluar dari masjid, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu minimal. Atau yang perpanjang a'udzubillahil adzim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonirrajim. Bisa dipahami ya jamaah? Bisa dipahami. Fa innahu idza qalaha lam yazurruhu. Ketika seseorang itu mengucapkan ta'awud, ya. Ketika seseorang mengucapkan ta'awud, maka tidak ada satupun syaitan yang berani untuk membahayakannya. Ini loh pentingnya. Kan ini jarang kita ketahui. Mungkin ada yang masih pertama kali mendengar keterangan seperti ini. Nah, jadi gitu. Jadi hati-hati ketika seseorang masuk masjid, keluar masjid, wah setan itu terus disi-disian kaya tawon melubuk ning gone ratune krul. Itu kalau orang melihat. Tapi kan kita tidak melihat. Kalau melihat seperti itu, mereka mengganggu kita tuh seperti itu. Ya Allah ya Rabb. Makanya jangan lupa empat perkara tadi. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus mengucap tahmid, alhamdulillah. Terus mengucap sholawat. Setelah mengucap sholawat apa? Bismillah. Nah, baru doa Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma iftahli abwaaba fadlik. Itu bedanya. Bisa dipahami jemaah Wamit on Air.
Sakit nggih? Ya. Jadi yang terpenting Anda paham bahwasannya di luaran masjid itu tempatnya batas antara gangguan setan. Di luaran masjid itu batas antara gangguan setan. Jadi hati-hati kalau Anda masuk dan keluar masjid itu mesti selamat. Mesti akeh selamat teh. Makanya ibu-ibu apapun masuk masjid. Masuk masjid. Kecuali ibu-ibu yang lagi halangan. Gak boleh masuk masjid. Dulu. Ada masalah, ada ini, biar gak kena setan. Masuk masjid. Tapi sayangnya yaitu, masjid sekarang dibuatnya besar. Tapi tidak ada tempat untuk istirahat. Untuk dia ada serambinya. Jadinya sungkan wong ape mlebu malih sungkan. Padahal masuk masjid itu masuk di tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu adalah tanahnya wakaf, diperuntukkan untuk Allah. Masjid adalah tanah yang diwakafkan untuk menjalankan sholat 5 waktu, dinamakan masjid. Saya ulangi lagi jamaah. Ada seorang yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan menjalankan sholat 5 waktu, namanya masjid. Kalau ada orang membangun tempat sholat, bangunannya nyaris sama dengan masjid, tapi tanahnya tidak diwakafkan, namanya musola. Namanya musola. Jadi musola itu milik pribadi. Kalau masjid miliknya Allah, karena tanahnya sudah diwakafkan sesuai dengan bangunan masjid itu dan perlengkapannya. Kalau ada orang membangun tempat seperti masjid, tapi tanahnya tidak diwakafkan, maka itu bukan masjid, walaupun bangunannya sama dengan modelnya masjid pada umumnya. Gitu loh. Jadi jangan terkecoh. Jamaah Ibamid jangan sampai terkecoh. Yang dinamakan masjid adalah bumi yang diwakafkan untuk Allah, yang dipergunakan untuk sholat 5 waktu berjamaah, namanya masjid. Mau kecil, mau besar, mau sempit, mau lebar, namanya masjid. Setelah itu, masjid yang digunakan untuk menjalankan sholat Jum'ah, namanya masjid jami'. Jangan sampai salah paham. Jadi kalau di kampung-kampung, ya ingat ya, tempat ibadahnya umat Islam namanya masjid. Tidak ada tempat ibadahnya umat Islam namanya langgar. Tidak ada tempat ibadahnya umat Islam namanya musola. Itu kalau tanahnya wakaf. Tapi kalau milik pribadi, umpamanya siapa nih? Bu Tentrem umpamanya. Bu Tentrem ini karena halaman rumahnya luas, ya toh, tamunya itu banyak. Jadi kalau musola di dalam rumah itu tamunya sungkan, kurang gimana gitu. Akhirnya buat tempat sholat di halaman rumah. Nah, dibangun kayak masjid tapi kecil, atau dibangun dengan bodinya bodi masjid, bangunannya seperti masjid, tapi tanahnya miliknya Bu Tentrem, halamannya Bu Tentrem, tidak diwakafkan, itu halaman rumahnya Bu Tentrem. Maka itulah yang disebut dengan musola. Kalau orang Jawa menamakan langgar, kalau orang Betawi menamakan surau. Apalagi masih banyak kan?
Kalau orang Jawa Dipa mengatakan padepokan. Jadi kalau di desa Anda, di kampung-kampung Anda, ya, kok bareng-bareng membangun tempat sholat jamaah, itu namanya masjid, bukan musola. Tolong diganti namanya. Ya, setelah ngaji ini tolong diganti musola-musola yang di rumah-rumah, yang di kampung-kampung, yang tanahnya sudah diwakafkan untuk jamaah sholat 5 waktu, namanya masjid, bukan musola. Tapi kan tidak pakai Jumatan Pak Ustadz, loh beda. Masjid yang dibuat Jumatan namanya masjid jame. Ojo sampai keliru. Makanya lek ngaji ku dirungokne sing tenanan. Akhirnya salah pengertian. Tempat yang digunakan untuk Jumatan namanya masjid, yang digunakan untuk sholat namanya musola. Salah. Itu salah pengertian. Yang dinamakan masjid adalah bumi yang diwakafkan untuk Allah, digunakan untuk jamaah sholat 5 waktu, namanya masjid. Sedangkan tempat yang digunakan untuk sholat, yang tanahnya tidak wakafkan untuk Allah, untuk jamaah sholat, maka namanya musola. Sedangkan tanah yang diwakafkan, yang digunakan untuk jamaah 5 waktu, plus digunakan untuk Jumatan, namanya masjid jami. Gimana? Jamaah Muhammad on air? Understand? Understand ya? Understand apa? Understood, Pak. Mengkolek Understand apa? Ya toh. Kok nek gawede iku diomongi iki dudu musola, iki jenenge masjid. Engko Kiai Langgare kok sik ngengkel. Lah iki ora dadi Jumatan jenenge kok masjid. Oh, Kiai Langgare mbiyen nek ngaji ning pondok ngantuk. Jadi gitu. Ojo langgar meneh, ojo musola meneh. Musola iku lek nek Mbah Yai biyen, nek Mbah Yai biasane Mbah Yai niku gak ada musola ning ngarep omah. Iku gak diwakafne soalé milik pribadine Mbah Yai. Biasane Pak Ustadz ki yo ngono, duwe musola ning ngarep omah. Iku musola gak diwakafne soalé. Tapi lek Mbah Yaine wis sedo terus akhirnya diwakafne utawa arep sedo yang Mbah Yai diwakafne itu berubah menjadi masjid walaupun cuma kecil. Oh no iku. Iku kudu paham nih gitu tuh. Soalnya kan pundi-pundi niku lucu nih. Gede bangunane gede lemah wakaf jenenge musola, deh. Piye iku? Ya, jamaah Muhammad on air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi yang perlu diketahui bahwasannya di luar masjid itu banyak setan, banyak bala-bala tentaranya iblis. Maka jangan lupa baca ta'awud, jangan lupa baca bismillah, jangan lupa baca tahmid, jangan lupa baca salawat. Agar kita ketika kita keluar dari masjid dijaga dari hal-hal itu, dari gangguan-gangguannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini jamaah Muhammad on air dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita lanjutkan di hari Kamis berikutnya di Babu Mayakulu fil Masjid, apa saja zikir-zikir ketika di dalam masjid. Ketika kita di dalam masjid, apa saja sih yang harus kita ucapkan? Nah, jadi ning jero masjid ora tinggi dodol, ning jero masjid tinggi kampanye. Nah, akhirnya wong saiki gak ngerti hukum-hukumnya masjid. Ning jero masjid tinggi jualan. Ning jero masjid tinggi promosi umroh. Ning jero masjid tinggi promosi kampanye. Itu salah. Para pedagang-pedagang tiket-tiket umroh lek promosi aja ning masjid. Masjid gak tinggi dodolan. Lho, kudu ngerti itu. Nah, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh jamaah Muhammad saudara-saudariku semuanya selalu di bawah naungan hidayah, barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.